Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mia Amalia, saya Nur Amalia Rahma dari Miladil Askar akan mempresentasikan materi tentang zakat, pengertian dan dasar pensyariatan, serta hukum seputar zakat fitrah dan golongan penerima zakat. Pengertian zakat. Zakat dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatuh yang memiliki arti keberkahan, atau harutu yang memiliki arti kesucian, al-nama yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan as-solahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan dari segi istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dasar pensyariatan zakat, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Hukum zakat wajib adalah wajib ain dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi. Dasar pensyariatan zakat yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanah dari Allah dan berfungsi sosial. Karena itu, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara khusus. Dasar hukum zakat fitrah. 1. Menurut jumhur ulama. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian besar ulama, zakat fitrah itu hukumnya fardu. Hal ini berdasarkan hadis Nafi yang bersumber dari Ibnu Umar, yakni sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok jawawut. Yang kedua, menurut Zahir dan Ibnu Luban, hukum zakat fitrah adalah sunnah mu'akkad, yang berarti menurut mereka zakat fitrah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian fuqaha mutahirin dari kalangan pengikut Imam Malik dan juga pendapat fuqaha Irak. Yang terakhir, menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi menyatakan bahwa zakat itu wajib, bukan fardu. Fardu menurut mereka yakni segala sesuatu yang ditetapkan oleh dalil qat'i atau pasti, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh dalil zanni atau relatif. Dalil mengenai zakat fitrah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla thumma yuqassimul fitrata qabla ay yaghdu ilal musalli yaumal fitr. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, menyebut nama Tuhannya, lalu menunaikan sholat, kemudian membagikan zakat fitrah sebelum ia berangkat ke musola pada hari raya fitri. Dalil zakat fitrah yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Kewajiban itu dibebankan kepada budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitri itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju silat
atau Id. Kemudian golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir miskin. Fakir adalah orang yang mempunyai harta tetapi harta tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Dan yang disebut miskin ialah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali setelah dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Yang kedua ada amil zakat. Amil zakat mendapatkan bagian zakat karena disebabkan oleh pekerjaannya. Golongan yang ketiga yaitu mu'allaf atau orang yang dilembutkan hatinya. Pertama, orang-orang kafir yang diharapkan memasuki Islam. Kedua, orang-orang kafir yang kejahatannya kepada kaum muslimin sangat dikhawatirkan. Golongan yang keempat adalah riqab atau orang yang memerdekakan budak. Syarat yang pertama yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan melunasi pembayaran tertentu. Kedua, pembebasan budak muslim. Yang ketiga, pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir. Golongan yang kelima adalah golongan nukhorimin atau orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang demi kemaslahatan dirinya, namun yang berhutang haruslah orang muslim. Orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungannya dengan orang lain, dan orang yang berhutang karena sebab dzuman. Golongan yang keenam adalah fisabilillah, yaitu untuk berperang di jalan Allah dan untuk kemaslahatan perang. Golongan penerima zakat yang terakhir adalah ibnu sabil, yakni orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya sendiri. Namun ibnu sabil tidaklah diberi zakat kecuali bila memenuhi syarat: 1. Muslim dan bukan termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan. Syarat yang ketiga yaitu safar yang dilakukan bukanlah maksiat. Demikian presentasi dari kelompok 4 pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.